Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 19 September 2024 tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai hari ini di kalangan orang percaya, khususnya orang-orang yang ada di gereja Protestan atau HKBP, masih banyak pemahaman dari jemaat soal status dari orang-orang atau anak-anak yang belum menyaksikan iman dengan orang-orang yang sudah menyaksikan iman atau CD. Acap kali orang tua memesankan ketika anaknya baru naik CD atau menyaksikan imannya, mereka berkata, mulai sekarang kamulah yang menanggung dosamu, bukan lagi orang tuamu. Apakah selama ini mereka berpikir bahwa anak-anak itu dosanya ditanggung oleh orang tuanya? Kita tahu, dan firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, tanpa terkecuali orang tua atau anak. Apa yang diperbuat seseorang itu yang akan dihakimi, dan perbuatan-perbuatannya yang dilakukan itu yang akan dihakimi. Jadi Allah adalah sesuatu yang perlu didalami, pemahaman yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa anak-anak orang tualah yang menanggung dosanya. Dan ada lagi kebalikannya, ada orang-orang yang menganggap bahwa ketika orang tuanya melakukan dosa atau nenek moyangnya yang melakukan dosa, maka anak dan keturunannya yang akan menanggungnya. Itu pun kurang tepat. Benar, dalam pengertian 10 hukum Taurat pernah dikatakan Tuhan akan membalaskan hingga keturunan ketiga dan keempat. Tapi tidak cukup sampai di situ. Disebutkan di antara orang yang membenci dan tidak melakukan Tauratnya. Jadi kalau misalnya satu generasi melakukan pelanggaran dan dosa, jikalau keturunan berikutnya insaf dan bertobat, mereka akan dilepaskan. Jadi kembali ke awal tadi, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Setiap orang akan dihakimi oleh perbuatannya masing-masing. Dan Tuhan adil. Apabila ada orang benar dan pada akhir hidupnya dia melakukan dosa, dia akan dihukum. Sebaliknya, apabila ada orang berdosa, dia insaf dan bertobat, kembali ke jalan yang benar, memegang ketetapan-ketetapan Tuhan, Tuhan akan menolong dan menyelamatkannya. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, marilah lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam berbuat atau bertindak, karena setiap kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan Allah kita, masing-masing dari kita. Maka jaga dirimu, jaga juga orang yang lain di sekelilingmu, jaga keluargamu, supaya mereka tidak melakukan kecemaran dan mereka melupakan perintah Tuhan. Sebaliknya, biarlah kamu dan seluruh isi rumahmu, seluruh anggota keluargamu tetap berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, dan mereka berpegang teguh pada firman-Nya, hidup dalam kebenaran-Nya. Apabila
kamu melakukan dosa dan kesalahan, segeralah insaf dan bertobat. Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan menolongmu keluar dari kematian atau hukuman karena dosamu. Hati-hati bertindak, hati-hati berbuat. Pertanggungjawabkanlah perbuatanmu di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, anugerahkanlah bagi kami kekuatan dan hikmat, supaya dalam setiap perbuatan kami memegang teguh ketetapan-ketetapan-Mu dan perintah-Mu. Dan kami mengaku atas segala kelemahan dan dosa kami. Tolonglah kami untuk berubah, bertobat, melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kiranya Engkau menghakimi kami dengan perbuatan kami dan mendapatinya layak hidup dalam kebenaran dan layak untuk diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan kami dan yang melayakkan kami hidup dalam keselamatan ini. Dengarlah doa kami ini. Amin.